Selamat siang, perkenalkan nama saya Nufanusi dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon. Akan bahas tentang perkembangan sosial yang dimana terdapat 5 poin. Yang pertama tentang pengertian perkembangan sosial, yang kedua tentang bentuk-bentuk tingkah laku, yang ketiga tentang teori perkembangan psikososial, yang keempat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, dan yang kelima upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik. Di sini yang akan kita bahas pertama tentang pengertian perkembangan menurut Jahia tahun 2011, yaitu pertamanya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Yang kedua, menurut Hartina tahun 2008, proses perubahan kualitatif yang mengacu pada fungsi organ-organ jasamania dan bukan pada organ jasmani. Dan yang ketiga, menurut Furlock 2011, yang dimana adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Dan yang keempat, menurut Masito DDK tahun 2019, perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Di sini kita akan masuk dalam pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup sendiri. Mereka butuh interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan kebutuhan berarti yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, bentuk-bentuk tingkah laku. Yang pertama, pembangkangan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntunan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Yang kedua, agresi. Agresi adalah perilaku yang menyerang baik secara fisik atau non-verbal maupun kata-kata verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Habis itu, berselisih. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Habis itu, menggoda. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejakan atau cemohan yang menimbulkan amarah pada orang yang digodanya. Persaingan adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Habis itu, kerjasama. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Selanjutnya, tingkah laku berkuasa. Tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bos. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Selanjutnya, simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Selanjutnya, teori perkembangan sosial menurut portfolio Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial digagas oleh Erik Erikson yang lahir di Frankfurt pada tanggal 15 Juni 1902 dan wafat pada tahun 12 Mei 1994 di Harwich. Dalam teori Erikson, 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Krisis bukanlah suatu bencana tetapi suatu titik balik peningkatan kerentanan dan peningkatan potensi sosial. Semakin berhasil individu mengatasi krisis, akan semakin sehat perkembangan sosialnya. Tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson dapat digambarkan sebagai berikut. Tahapan yang pertama, percaya versus tidak percaya sejak lahir sampai 1 tahun. Tahapan yang kedua, otonomi versus malu atau ragu-ragu antara 2 sampai 3 tahun. Tahapan yang ketiga, inisiatif atau rasa bersalah antara 4 sampai 5 tahun. Tahapan yang keempat, tentang industri versus inferior usia 6 sampai 11 tahun. Tahapan yang kelima, tentang identitas diri versus kekacauan peran usia 12 sampai 18 atau 20 tahun. Tahapan yang keenam,
Keintiman versus pengasihan usia 18 versus 19 sampai 30 tahun. Yang ketujuh, tahapan perluasan versus stagnasi antara usia 20 sampai 50 tahun. Dan tahapan yang kedelapan, integritas dan kekecauan usia 60 tahun ke atas. Trust merupakan sikap dasar psikososial yang dipelajari bayi ketika mereka dapat mempercayai lingkungannya. Timbulnya trust atau percaya berasal dari pengalaman yang terus-menerus dan berkesinambungan yang menurunkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bayi oleh orang tuanya. Sebaliknya, apabila pengasuh yang diberikan kepada anak tidak memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, tidak konsisten atau negatif, maka anak akan bersikap cemas dan mencurigai lingkungannya atau mistrust. Tahap selanjutnya, otonomi versus malu atau ragu-ragu. Jika anak telah memiliki sikap trust atau mistrust terhadap orang tuanya, maka anak akan mencapai derajat kemandirian tertentu. Apabila seorang toddler, anak usia 1,6 sampai 3 tahun mendapat kesempatan dan memperoleh dorongan untuk melakukan keinginannya sesuai dengan tempo dan caranya sendiri dengan bantuan supervisi dari orang tua dan guru yang bijaksana, maka anak akan mengembangkan kesadaran kemandirian atau autonomi. Dan jika sebaliknya orang tua dan guru tidak sabar dan terlalu banyak melarang anak, maka kondisi ini akan menimbulkan sikap ragu-ragu pada anak terhadap lingkungannya. Selanjutnya, inisiatif versus rasa bersalah. Anak-anak yang memiliki kemandirian akan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berbagai keinginan fisik atau mental yang mampu mengambil inisiatif untuk suatu tindakan yang akan dilakukan pada usia 4-5 tahun. Sikap inisiatif akan berkembang baik jika anak usia 4-5 tahun diberi kebebasan untuk menjelajahi dan bereksperimen dalam lingkungannya. Orang tua dan guru yang bijaksana akan memberikan waktu untuk mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami dan menjawab pertanyaan anak. Sebaliknya, anak yang selalu dihalangi keinginan untuk melakukan eksplorasi dan bertanya karena orang tua atau guru menganggap penjelajahan atau pertanyaan dikemukakan anak kurang tahu atau tidak bermanfaat, maka anak akan selalu merasa bersalah. Selanjutnya, industri versus inferior usia 6-11 tahun. Anak-anak yang penuh inisiatif ketika mereka memasuki sekolah dasar akan mengarahkan energinya pada penguasa, pengetahuan, dan keterampilan intelektual. Mereka akan menghasilkan penemuan-penemuan baru sesuai dengan kemampuannya. Orang tua atau guru yang bijaksana akan memberikan antusiasme pada ketertarikan anak atau siswa. Berkembangnya ketekunan pada anak atau siswa. Menurut Erikson, guru mempunyai tanggung jawab khusus bagi perkembangan ketekunan anak-anak. Guru dapat secara lembut dan tegas memaksa anak-anak atau individu ke dalam pencarian untuk menemukan bahwa seseorang dapat belajar mencapai sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan jika ini tidak dilakukan guru atau orang tua, maka muncul sikap tidak kompeten dan tidak produktif pada diri anak. Selanjutnya, identitas diri versus kekacauan peran. Pada tahap ini, remaja atau individu dihadapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan identitas kendiriannya. Pertanyaan yang muncul antara lain siapa mereka, bagaimana masa depannya, kemana tujuannya, penjajakan pilihan-pilihan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal penting. Pada tahap ini, remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan dengan baik secara serentak atau berurutan dua ragam kemampuan kognitif. Kapasitas yang dimiliki remaja yaitu yang pertama kapasitas menggunakan hipotesis dan yang kedua kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, logis, dan idealistik atau berpikir tentang pemikiran itu sendiri. Seorang remaja menggunakan kemampuan berpikir hipotetiknya untuk mencari jawaban-jawaban yang berkaitan dengan identitas dirinya. Dengan kemampuan tersebut, dia akan menemukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan lingkungan, masa depan, etika ideal, dan sebagainya. Selanjutnya, keintiman versus persaingan. Orang-orang yang telah memiliki identitas diri akan memasuki fase keintiman hubungan dengan orang lain. Erikson menggambarkan keakraban sebagai penemu diri sendiri tanpa kehilangan diri sendiri pada individu termotivasi untuk berhasil melalui hubungan sosial. Individu belajar membentuk keintiman dalam proses membentuk identitas yang tetap dan berhasil. Jika keintiman tidak berkembang, individu akan mengalami isolasi.
Ketidakmampuan melakukan hubungan sosial menyebabkan individu mengalami frustasi dan introspeksi diri untuk menemukan kesalahan. Introspeksi diri mengakibatkan depresi sehingga menghambat keinginan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri. Orang tua atau guru memiliki implikasi penting pada kematangan mereka atau kemandirian dan kebebasan. Pada usia ini, seseorang sudah bukan lagi anak-anak atau remaja, tetapi sudah menjadi pemuda atau pemudi. Mereka sudah dianggap menjadi pemuda-pemudi, mereka sudah dianggap menjadi dewasa dan dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas segala keberhasilan dan kegagalannya. Selanjutnya, perluasan versus stagnasi antara usia 20-50 tahun. Generativity adalah rasa peduli orang yang lebih dewasa karena rasa kasih telah mengalir ke kelompok lain, terutama kepada generasi selanjutnya. Contohnya kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, kasih sayang sahabat kepada sahabat sejatinya. Kemandengan adalah tidak ada rasa peduli kepada orang lain. Orang-orang yang mengalami stagnasi tidak lagi produktif untuk masyarakat karena mereka tidak bisa melihat hal lain selain hal-hal yang menguntungkan diri mereka. Contohnya, orang yang telah berusia setengah baya mulai menanyakan kemana impian mereka yang lalu, apa yang telah mereka lakukan, dan apakah hidup mereka ada artinya. Integritas yang kekecewaan. Orang-orang yang mengalami generativity pada usia 50 tahunan akan mengalami integritas pada usia 60 tahunan. Kehidupan mereka akan menjadi lebih baik, menemukan rasa puas, dan akhirnya tercipta integritas. Namun orang-orang yang mengalami kemandengan pada masa sebelumnya akan mengalami kekecewaan pada periode ini. Pada usia 60 tahunan, seseorang mulai meninggalkan masa-masa aktif di masyarakat dan bersiap untuk hidup lebih menyendiri. Mereka sudah pensiun dari pekerjaan, anak-anak mereka sudah membentuk keluarga sendiri, dan mungkin sebagian mereka sudah tidak memiliki pasangan karena meninggal dunia atau bercerai. Menurut Erikson, orang-orang yang memiliki integritas tidak akan ketakutan dengan datangnya usia tua. Masa tua bahkan akan menjadi masa yang paling penting karena ini adalah masa terakhir di mana seseorang harus bersiap untuk meninggalkan dunia. Integritas diri adalah suatu rasa harga diri untuk tidak takut mati karena telah melalui hidup dengan baik. Tua bahkan menjadi sesuatu yang indah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosial. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Yang kedua, kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan disi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kapasitas mental, emosi, dan inteligensi, kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Upaya mengembangkan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik, antara lain melaksanakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai pada diri peserta didik. Pembelajaran kooperatif akan mendorong peserta didik untuk menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif kan mengembangkan sikap membantu berbagai dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, sikap sosial peserta didik. Menurut Hasan tahun 2006 menyatakan sekolah atau guru dapat berusaha untuk membina hubungan sosial yang lebih stabil dalam jangka waktu yang lebih panjang. Peran utama pendidik adalah membantu peserta didik dapat menyelesaikan masalah sosial yang sesungguhnya yang akan dihadapinya di tempat kerja, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Sekolah dapat memberikan peserta didik dengan keterampilan sosial dan kemampuan menyelesaikan masalah
sosial. Peserta didik mungkin akan menghargai masalah hubungan sosial dengan orang tua, tetangga, teman sebaya. Peran guru membantu peserta didik dapat mengatasi masalah hubungan sosial ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat siang.